pinter, persis kayak orang Grogol. Amin. Amin. Istri saya rajin ke majelis taklim. Amin. Amin. Istri saya rajin ngaji dan Nabi Musa kumpul dengan orang-orang soleh. Amin. Amin. Istri saya mendidik anak saya dengan pendidikan agama. Bu, makanya yang bisa mencetak anak jadi baik atau tidak bergantung bagaimana emaknya. Emaknya itu luar biasa. Pakai kata Nabi, al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau pengen anak-anaknya sukses, bergantung didikan emaknya. Dia jadi Yahudi, dia jadi Nasrani, bergantung didikan emaknya. Menerima? Menerima? Didik anak-anak dengan pendidikan agama. Amin. Amin. Insyaallah jadi anak-anak yang soleh. Untungnya ya Nabi Musa anak saya yang kecil digendong dengan kalimat tauhid. Dia apa namanya? Diayun dengan kalimat la ilaha illallah. Digendong dengan bacaan salawat Nabi. Anak saya kecil digendong dengan kalimat thayyibah. Orang Grogol gendong anaknya pakai lagunya Ayu Ting Ting. Jalan goyang. Tambah besar anak saya dimasukkan ke musola, diajarkan sholat, dididik dengan pendidikan agama. Tambah besar anak saya dikenalkan dengan Allah, dibawa ke masjid. Tambah besar ya Nabi Musa, anak saya masuk pondok pesantren. Selesai dari pondok pesantren, anak saya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh bergantung didikan emak yang soleh. Ini soleha-soleha semua. Amin. Masya Allah. Kelihatan kalau soleha-soleha wajahnya berseri-seri. Amin. Kelihatan soleha. Mudah-mudahan itu soleha dulu ya. Amin. Jangan lawan sama suaminya. Wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada suami. Ibu berangkat jamiah majelis taklim ini izin nggak sama suaminya? Suami boleh nggak boleh? Kalau nggak boleh maksa nggak? Maksa. Maksa dikit. Istri yang soleh adalah istri yang taat kepada suami. Ibu, surganya seorang istri bergantung bagaimana dia bakti kepada suaminya. Jangan mengharap masuk surga kalau kita seorang istri melawan sama suami. Ada di sini kayak gitu. Orang zaman sekarang, masya Allah, kadang-kadang sama suami pada berani, suaminya diomelin. Ada di sini ngomelin suaminya ada? Banyak. Suaminya diomelin, kadang-kadang suaminya suruh nyuci, suaminya suruh masak, lama-lama suaminya suruh pada gunting sekali. Jangan kita melawan suami, ya Bu. Contoh wanita yang soleha seperti Khadijah, masya Allah. Siti Khadijah adalah wanita yang soleha, taat kepada suaminya, gak berani melawan sama suaminya. Di perempuan zaman sekarang kadang-kadang kembali, masya Allah, giliran mau pengajian majelis taklim, dandannya 2 jam gak selesai. Untung saya tadi gak jam 12 datang ke sini. Kadang-kadang kita kembali mau ke majelis taklim, dandannya bedaknya pemenor. Alis dikerok orang zaman sekarang, mudah-mudahan di sini gak ada. Amin. Alis pada dikerok, ditambal sama buntut kala jengking. Ada yang kelitir, ada yang alisnya dikerok, ditambal pakai spidol. Begitu keluar naik motor, hujan. Begitu hujannya ditutupi bukan kepalanya, alisnya. Mama mabok takut luntur. Mau majelis taklim boleh cantik, duduk boleh mewah, boleh indah, boleh pakai parfum, tapi ketika mau tidur bareng sama suami, puasa. Pengalaman rupanya. Mau pengajian parfum semprot,
mau tidur bareng sama suaminya autan dioles-oles di leher, di pipi. Begitu suaminya nyium kan pahit. Kenapa bang? Pipi lu pahit. Kan takut DBD ya Maya. Daripada kena DBD masa nih gua pakai autan. Oh pemandangan cantik, parfumnya bagus, bajunya bagus, dia mau tidur bareng sama suaminya, ya Allah. Pakai daster sobek, udah kancingnya putus semua, diketok dia kentut, bret. Begitu mau dicium lagi ngorok. Ngorok yang panjang bener. Ini kata bapak saya almarhum Deda Sugiana, orang ngorok ada 3 macam. Kalau ngorok yang panjang ini pasti orang miskin. Kenapa orang miskin ngorok yang panjang? Karena perutnya kosong, gak ada isinya. Beda sama orang kaya. Orang kaya kalau ngorok nyangkut. Dia nyangkut di perut, isinya macam-macam. Nomor 3, ngoroknya orang ngomong. Orang ngomong gak sih? Gak ada orang. Gak ada orang ngomong kan kami gigi palsu ya Mak ya. Hati-hati kalau kondangan jangan dekat sama sayur lodeh. Takutnya ciumannya apa namanya tajam. Itu sih di hadapan sayur lodeh. Wah, asik. Giginya loncat masuk ke kepala. Mau pengajian boleh cantik ibu, mau kondangan boleh cantik, mau pengajian cincin dipakai semua. Sampai jalannya kayak orang kena penyakit cancer. Dua, kalung, masya Allah, kalung bandul kecil aja orang perempuan dilihat-lihatin. Bapak-bapak bandulnya gede diumpetin. Ada yang sama. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Istri saya wanita yang solehah, anaknya jadi anak yang soleh, keluar dari pesantren mencari kuburan ayahnya, dicari ketemu seorang anak yang soleh, baktinya luar biasa kepada orang tua, sehingga dia bertanya kepada ibunya, "Ma, di mana kuburan bapak?" Ditunjukkan kuburannya di hadapan kuburan ayahnya. Seorang anak yang soleh berdoa sambil menangis, "Rabbi ufirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Anak yang soleh membaca Yasin, baca Waqiah, baca tahlil di hadapan kuburan orang tuanya. Anak yang soleh berdoa menangis kepada Allah, "Rabbi firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampuni dosaku ini ya Allah, dan dosa bapak saya di dalam kuburan ini ampuni ya Allah. Ampuni dosa orang tua saya di dalam kuburan ini ya Allah. Kasihanilah bapak saya ya Allah, sebagaimana bapak saya mengasihani kami ketika kami kecil. Jangan kau siksa ya Allah. Doanya anak yang soleh nyampe ke dalam kuburan langsung menggentarkan arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapaknya, ganti dengan beberapa kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak yang soleh. Kalau kita punya anak yang soleh, luar biasa, selamat dunia wal akhirah. Tapi kalau kita punya anak yang salah, orang tua yang rajin ke majelis ilmu, orang tua yang rajin ibadah sekalipun, kalau salah mendidik anak, orang tuanya keseret ke neraka. Na'udzu. Di dalam Al-Quran digambarkan, Allah berfirman, ada anak-anak kecil protes demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Di dalam neraka mereka menangis sambil berkata, "Wa qalu rabbana
sekolah dibiarkan ya Allah, sehingga besar saya jadi orang yang zalim. Saya masuk neraka gara-gara mereka ya Allah. Saya menuntut keadilan kepada mereka ya Allah. Seret emak bapak saya, masukkan bersama-sama saya ke dalam neraka. Na'udzu. Karena Nabiullah Ibrahim hanya pengen punya anak yang soleh. Berjalan sampai di Mesir, Nabi Ibrahim berhenti, gelar sejadah. Siti Sarah istrinya bikin kopi. Ibu-ibu suka bikin kopi buat suami? Bikinin ya. Kopi matang apa bikin sendiri suaminya? Kalau suami mau makan, ibu-ibu sediain ya. Buat suami, ini sayur asamnya apa? Ini sampingnya garamnya. Kalau sayurnya kurang asin, tambahin garam. Sampingnya jangan lupa kasih kokokan. Kokokan yang agak gede pakai ember kalau bisa. Ini kalau kurang asin, ini garamnya tambahin. Kalau terlalu asin, siram pakai ember. Baik. Nabi Ibrahim berhenti di Mesir. Kemarin saya ke Mesir. Kalau ceritanya lagi panjang, bisa 2 jam 3 jam nggak selesai. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Ibrahim istrinya diculik oleh seorang raja Mesir pertama, namanya Raja Ramses. Begitu diculik, tidak bisa bergerak. Raja megang Siti Sarah, nggak bisa karena mau diperkosa. Pegang nggak bisa, sehingga Siti Sarah, singkatnya sejarah, diberikan hadiah seorang wanita, budak tawanan perang Raja Ramses pertama. Budak perempuan tawanan ini namanya Siti Hajar. Diberikan Siti Hajar, Siti Sarah sebelah kanan, Siti Hajar sebelah kiri, jalan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh. Kata Siti Sarah, Nabi Ibrahim, saya mandul, gak bisa punya anak. Barangkali abang pengen punya anak, Pak. Kawin aja sama Hajar. Saya ikhlas, ikhlas. Kawin sama Hajar. Barangkali abang kawin sama Hajar, abang bisa punya anak. Ikhlas neng, ikhlas. Nikahlah Siti Hajar. Siti Sarah kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar melanjutkan mencari tanah yang kering, tandus, kering, kerontang. Punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Dibawa sampai menemukan sebuah batu yang besar, warnanya merah. Di situ diletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Malamnya dapat perintah Allah, Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sana. Di tengah padang pasir yang tandus kering kerontang, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anak yang diidam-idamkan. Nabi Ibrahim lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Begitu pergi, jubahnya Nabi Ibrahim ditarik. Abang, saya mau ditinggal bang. Diam aja. Bang, mau ditinggal bang. Diam aja. Bang, saya mau ditinggal tempat yang tandus kering kerontang ini bang. Abang tega, anak kita masih merah jabang bayi. Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim suamiku, apakah ini memang perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Baik, kalau memang ini perintah Allah, tinggalkan kami berdua di sini. Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim berbalik di balik bukit. Ingat, Nabi Ibrahim pergi, lalu balik lagi melihat kedua orang itu. Kita angkatkan doa. Mudah-mudahan yang kumpul di sini dimudahkan untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Amin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Siapa yang mengamini ini, insya Allah bisa melihat Ka'bah. Amin. Nabi Ibrahim berdoa, doanya apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Amin. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil, kebingungan, panas, kering, kerontang. Nggak ada tetangga, nggak ada teman, nggak ada warga. Kelaparan, kehausan. Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, lalu lari ke Bukit Marwah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Lari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Allah perintahkan Jibril, injak kaki Ismail, diinjaklah kaki Nabi Ismail, memancarlah air yang disebut mata air Zam-Zam. Dikumpulkan oleh Siti Hajar. Zam itu artinya berkumpul. Zam. Ibu apa yang dimuliakan oleh Allah.
Doanya Nabiullah Ibrahim yang pengen punya anak soleh dikabul oleh Allah. Di mana dikabulkannya? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya nggak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Nabi kekasih Allah, rahmatan lil. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah nanti di tempat ini seorang rasul, seorang nabi yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka satu-satunya nabi yang diutus di Arab cuma Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya di wilayah Syam, Jordan, Irak, semuanya wilayahnya lain kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya pengajian pada siang hari ini kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Amin. Mengingat kepada Nabi ibadah, wa dzikrus sholihin kifaratun. Mengingat kepada orang-orang yang soleh kifarah. Kita dijadikan orang-orang yang soleh. Ustaz, saya belum bisa soleh. Kalau belum bisa soleh, kawin sama bapak-bapak yang namanya soleh. Maka ibu menjadi ibu soleh. Kalau kita belum bisa soleh, paling tidak kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang soleh, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan orang soleh dapat jaminan surga dari Allah. Amin. Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang mendapatkan jannah surga firdaus adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Kita tutup taklim kita dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.